Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat sore Medan. Medan. Bertemu kembali dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ya. Ini kita langsung saja Bang. Tadi seharusnya kita mau membahas soal sesuai di thumbnail ya kan? Di thumbnail soal Ibu Camat yang diduga selingkuh kan? Dengan seorang anggota DPR. Tapi barusan kita mendapat informasi dari rekan kita Alfiansah ada pelaku penjamret yang ditembak mati. Jadi kita duluankan itu ya. Akan terhubung dulu dengan reporter kita Pian untuk mengabarkan ada yang ditembak mati begitu. Ya. Halo Alfiansah. Ya, halo Bang Arai, Bang Agus. Ya, selamat sore Pian. Selamat sore Pian. Selamat sore Bang. Ya, ini Pian di mana ini sekarang bisa dijelaskan posisinya di mana, kemudian kasus apa yang sedang diliput saat ini? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para tribun di rumah. Ya, saat ini saya sedang berada di Polrestabes Medan, di mana hari ini rencana Kapolrestabes Medan akan menggelar memaparkan hasil dari beberapa pelaku kejahatan yang terjadi di Kota Medan. Ya, salah satunya yaitu pelaku penjamretan seorang dokter di Jalan Wahid Hasim, yang mana tadi malam salah seorang pelakunya ditembak oleh pihak kepolisian yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah, terkait hal tersebut rencananya Kapolrestabes Medan hari ini rencana akan menggelar konferensi pers terkait adanya kejahatan jamret di sejumlah titik. Ya, di mana hari ini kita lihat ada puluhan orang yang pelaku kejahatan di Kota Medan yang sudah diamankan oleh jajaran Polsek yang saat ini sudah dibawa ke Polrestabes Medan. Ya, ini sejumlah pelaku kejahatan mulai dari pelaku jamret, curanmor, dan juga ada sebagian yang melakukan pembobolan rumah. Ya, ini puluhan pelaku ini Bang diamankan di jajaran setiap polsek yang ada di Kota Medan, baik itu Polsek Sugal, Polsek Pertusetuan, dan Polsek Helvetia, dan ada sejumlah polsek lainnya Bang. Berarti ini kejahatan 3C ya? Curas, curat, dan curanmor. Ya Bang, hasil kejahatan dari 3C Bang, yang mana Kapolres pada beberapa waktu lalu sudah memberikan nomor pribadinya untuk agar warga ini mempermudah mendapatkan informasi dari tiap titik pelaku kejahatan Bang. Ya, ini setelah diberikan nomor itu pihak kepolisian banyak menerima laporan dari masyarakat sehingga mereka melakukan membentuk tim siluman dan menangkap para sejumlah pelaku ini Bang. Baik Bang. Baik. Berarti yang menembak mati pelaku penjamret ini adalah tim siluman ya. Wah, bisa dibilang tim siluman mengirim pelaku jamret ke neraka begitu kira-kira ya. Tapi kita harus konfirmasi dulu kalau itu. Ke neraka. Sama malaikat penjaga neraka. Udah terkonfirmasi belum? Udah masuk. Ya, melalui jalur undangan Bang. Iya, baik. Pian, Bang. Hari ini juga tadi kita mendapat informasi terkait dengan penangkapan 10 kilo sabu dari sepasang kekasih dan seorang kakek-kakek katanya. Itu hari ini juga kejadiannya ya? Ya, itu kejadiannya sekitar tanggal 12 Februari yang lalu Bang. 12 ya. Di mana pihak BNN sendiri mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba yang ingin masuk ke Kota Binjai Bang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak BNN mencari informasi tersebut, lalu melakukan pelacakan dari Tanjung Balai Bang sampai ke Kota Binjai Bang. Namun di tengah perjalanan pihak BNN berhasil mengamankan dua orang sepasang kekasih ini yang sedang mengendarai mobil hendak mengantarkan 10 kg sabu Bang ke Binjai. Setelah ditangkapnya dua orang ini Bang, BNN melakukan pengembangan dan juga turut meringkus seorang kakek berusia 68 tahun, yang mana pada saat itu kedua kekasih
sepasang kekasih ini ingin membawa ataupun memberikan narkoba tersebut kepada kakek agar diedarkan di kawasan Binjai, Bang. Kakek ini pengedarnya gitu ya? Dia sebagai kurirnya atau yang mengedarkan atau bagaimana? Ya, menurut keterangan dari Kepala BNN tadi, Toga Panjaitan menyebutkan bahwasanya mereka ini merupakan seorang kurir, sedangkan pemiliknya berinisial M sedang dilakukan pengejaran, Bang, terhadap M ini, Bang. Kakek ini bukan kakek merah ya. Kakek merah yang lagi hits ya. Kakek merah katanya. Baik. Oh, itu dia kakek itu ya. Ada di layar ya. Baik. Ini tadi informasinya juga kita dapatkan, Pian, bahwa petugas awalnya mendapatkan informasi bahwa sabu yang akan diedarkan itu 50 kg, tapi ternyata setelah pada saat penangkapan 10 tinggal. 20 atau 10? 10 atau 20 gitu. Berarti sisanya sudah beredar ya, Pian ya? Ya, menurut keterangan Kepala BNN tadi, Bang, bahwasanya awalnya mereka mendapatkan informasi bahwasanya ada peredaran narkoba dari Malaysia berjumlah 50 kilo, Bang. Namun saat ditangkap dan dilakukan pengembangan ternyata petugas hanya menemukan 10 kg sabu, Bang. Nah, sisanya ini 40 kg sabu tersebut, kata Kepala BNN ini bahwasanya sudah berhasil diedarkan oleh para kurir dan juga pengedarnya ini, Bang. Baik, Bang. Baik, Pian, terima kasih banyak. Terima kasih laporannya, nanti bisa dimonitor lebih lanjut menyangkut masalah paparan di Polrestabes ya kan. Terkhususnya mengenai ada kasus pelajar SMA Negeri 4 yang kemarin sempat ditebas kepalanya dan meninggal, pelakunya juga belum tertangkap. Itu mungkin nanti bisa di follow up juga. Mungkin itu saja, Pian. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Arai, Bang Agus. Ya, itu Pian, Bang ya. Ini kita kasih tahu lagi kepada netizen. Tadi kita mau membuka berita dengan soal kasus skandal perselingkuhan. Cuma ternyata tadi teman kita ada breaking news katanya. Iya, makanya kita dulu kan. Terkini menyangkut penangkapan pelaku jambret yang akhirnya ditembak mati. Mati juga ada soal apa tadi ya? Narkoba, betul. Ada kakek-kakek tadi. Iya, bukan kakek merah tapi, Bang. Bukan. Tapi aku teringat kakek-kakek ini ada filmnya Clint Eastwood, tahu? Film? Clint Eastwood yang dia jadi pengedar narkoba juga. Kenapa dia dipilih sebagai pengedar narkoba? Karena dia sudah tua gitu. Jadi tidak dicurigai. Gitu ya. Ini pun mungkin kakek ini sudah lama bergerak tapi nggak dicurigai ya. Bergerak lamban tapi sigap gitu ya. Iya. Sigap dalam mengontrol peredaran sabu ya. Pelan tapi pasti. Pasti dia. Iya. Ini kalau nggak tertangkap yang sepasang kekasih itu kan nggak tertangkap kakek itu. Iya, betul. Iya. Iya. Ya udah kayak bertobat lah ya. Udah dekat, udah larui Sanjo. Masih juga main narkoba. Bawa ke masjid kayak. Aduh. Oke, langsung baik, Bang, kita kembali ke track ya. Kembali ke track yang akan kita sampaikan di awal tadi terkait dengan perselingkuhan, dugaan perselingkuhan antara Ibu MY. Ibu MY ini camat disebut-sebut sebagai camat di Kota Tebing Tinggi dan diduga atau disebut-sebut berselingkuh dengan oknum anggota DPRD Tebing Tinggi, inisialnya KN. Nah, kenapa ini terungkap? Karena mereka digerebek oleh suaminya Ibu MY, yaitu inisialnya MA. Nah, ini digerebek di salah satu hotel di kawasan seputaran Bandara Kuala Namu. Dia di Serdang. Di situ kan banyak hotel berbintang ya. Di situ dia mainnya. Apa? Bukan. Pokoknya di situlah digerebek. Gitu. Entah maksudnya main-mainnya, nongkrongnya gitu, entah lagi ngopi kan, entah lagi apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di kamar gitu ya. Nggak tahu juga. Katanya itu sudah dilaporkan ke polisi Polsek Batangkuis katanya dengan delik perzinahan. Oh, zina. Iya, kalau zina berarti sudah jelas ya.
Sudah masuk. Apanya? Maksudnya ke kamar. Apanya sudah masuk? Masuk ke kamar orangnya. Oh, oke. Kalau belum masuk belum zina gitu ya? Belum kalau di duduk di lobi Iya, kan belum masih PDKT ya. Tapi kabarnya itu laporannya sudah dicabut. Cabut. Mungkin Kemarin sore dicabut. apa ya, damai mungkin ya. Barangkali. Ini suaminya dari Bu Camat ini juga PNS di Disduk Capil begitu. Mungkin ada juga barangkali tekanan-tekanan dari kanan kiri atas belakang gitu. Sudah ini lah merugikan ya kalian kan? juga. Iya, kau PNS, binimu camat, begitu kan? Ya kan? Tapi saya disengkuhi, Pak. Katanya. Iya. Kayak lagu Anang, tahu lagu Anang? Iya betul. Bukan ya. Kau Ibu, tapi tak begini. Iya benar dia mencintai kan, tapi tidak begini. Begininya Iya, kita tidak mendapatkan ini sih, tidak mendapatkan video karena kalau mendapatkan video kita luar biasa ya. Dari situ kita langsung komen dari netizen ini, Bang Ijang Sudarisman ini komentarnya cukup frontal ya. apa katanya? Cukup frontal sekali. Saya tidak berani membaca komentar Bang Ijang ini. Cukup fenomenal menurut saya. Lagi silaturahmi. Iya. Anda cukup frontal sekali. Ya, Bang Ijang ini. Aduh aja nggak Bang Ijang ini ya. Iya, komentar. Iya. Kita langsung saja ke reporter kita, ada Anil Mukherjee. Anil Mukherjee namanya. Oh, ada videonya ya? Nggak ada nanti, tapi kita sekalian kita jalankan aja nanti. Langsung ke Anil saja kita. Ya. Halo Nil. Halo, selamat sore Bang Ara, Bang Agus. Selamat sore, brewok makin apa ya? Gondrong ya nampaknya. Iya. Awas nanti Bu Camat selera. Iya. Nil, gimana ini Nil? Kasus dugaan perselingkuhan ini. Tadi saya dengar updateannya bahwasannya baik itu Bu Camat ataupun oknum anggota dewan tidak mengaku begitu ya, kira-kira seperti apa Nil? Oke, baik Bang. Sebelumnya masyarakat Kota Tebing Tinggi Bang itu mendadak heboh pasal mencuatnya kabar dugaan perselingkuhan antara seorang oknum camat wanita berinisial MY yang digerebek oleh suaminya sendiri bersama oknum anggota DPRD Tebing Tinggi berinisial KN. Jadi Bang, ini kedua orang ini digerebek oleh suami istri camat itu di salah satu hotel di kawasan Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang Bang. Jadi ini kejadiannya pada hari Selasa Bang, Selasa kemarin itu digerebek oleh istri dari camat tersebut. Suami maksudnya. Suami camat tersebut. Atas penggerebekan itu, suami pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Batangkuis. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Batangkuis, itu Arif Suhadi, pagi tadi saya berkomunikasi, ia memang membenarkan bahwa ada laporan terhadap dugaan perselingkuhan yang dilaporkan oleh suami camat berinisial MA. Namun laporan tersebut sudah dicabut Bang, itu pada Kamis sore malam Bang. Alasan dicabut apa Nil? Ada tahu kira-kira? Untuk saat ini alasannya kita belum mendapatkan secara pasti Bang, alasannya kenapa dicabut Bang. Namun info yang didengar atau info yang saya dapat selentingan katanya sudah berdamai seperti itu Bang. Oh, damai. Berarti nggak kayak lagu Anang tadi dia. Berarti sudah ikhlas lah Bapak itu istrinya apa ya, walaupun maksudnya bertemu apa gitu ya. Bersilaturahmi. Iya. Betul. Untuk tindak lanjut selanjutnya Bang, tadi saya sudah coba mengkonfirmasi camat yang diduga melakukan perselingkuhan dengan oknum anggota DPRD Kota Tebing Tinggi. Dia sudah berulang kali coba ditelepon, memang dia tidak berkenan untuk mengangkat. Namun saat di WhatsApp Bang, melalui pesan singkat, tempat saya
mempertanyakan apakah berita yang sudah beredar di media online itu benar atau tidak. Namun ia dengan tegas mengatakan berita tersebut tidak benar. Seperti itu. Dia hanya menjawabnya sekedar singkat-singkat saja, Bang. Oh, singkat ya. Singkat padat Iya, bahkan singkat padat dan tepat, Bang. Iya. Betul. Tapi dia sempat bertanya balik ya, kira-kira gitu ya. Benar, Bang. Bahkan itu yang membuat heran juga, seakan-akan kayaknya dia nggak pernah melakukan sesuatu gitu, Bang. Jadi dia bertanya balik tadi, bahkan dia bertanya kepada oknum DPRD tebing tinggi, siapa namanya, dibilangnya gitu, Bang. Siapa namanya? Aku ini siapa gitu enggak ya? Pura-pura gila gitu ya. Jangan-jangan lupa ingatan. Ya kan? Iya. Namanya siapa? Betul. Oh gitu ya. Lantas saya sebutkan inisialnya saja, oknum dari anggota DPRD tebing tinggi, dan ia juga mengatakan bahwa tidak benar, Bang, bahwasanya ia melakukan dugaan perselingkuhan, Bang. Dan Iya. Bahkan hal senada juga dikatakan oleh oknum DPRD. anggota DPRD tebing tinggi berinisial KN. Saat dikonfirmasi, malah ia bertanya kembali apa kaitan dengan dirinya untuk menanyakan soal dugaan selingkuhan itu, Bang. Iya. Dia anggota itu nanya enggak itu camat yang mana, enggak tanya juga. Yang sana nanya anggota DPRD yang mana, yang ini nanya camat yang mana gitu ya. Nah, jadi dia tadi sempat mengirimkan pesan singkat juga melalui WhatsApp. Nah, jadi dia bertanya kaitan dengan saya apa, Bang, katanya seperti itu. Nah, jadi tadi sempat dipertegas juga oleh saya sendiri. Saya sebutkan dugaan perselingkuhan itu dengan oknum camat berinisial MY. Bahkan si KN ini juga membantah seperti itu, Bang. Bahkan dia mengatakan itu hanya mimin kepo, Bang. Mimin kepo? Apa tuh? Maksudnya apa ya itu? Nggak ditanya lebih Mimin lanjut. kepo. Mungkin orang-orang yang kepo, Bang, seperti itu, Bang. Oh, kepo. Kalian mau tahu aja gitu kan ya kan? Gaul juga ya, Pak anggota dewan ya. Mimin kepo. Iya. MK berarti ya, Mimin kepo ya. MK-nya 2. Enggak, jangan. Jangan dong. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, Bang, saya coba mengkonfirmasi juga, Bang, meminta tanggapan dari Ketua DPRD Tebing Tinggi sendiri, itu Basyarudin Nasution. Bahwasanya ia mengatakan hingga saat ini dia belum bisa memberikan tanggapan, Bang, terkait soal dugaan tersebut. Karena itu tadi dia pun hanya mengetahui berita-berita ini dari media-media online saja. Sampai saat ini pun jika berita itu benar, katanya karena kan poli itu kan delik aduan, Bang. Jadi dia mengatakan harus menjaga privasi juga seperti itu. Privasi ya. Berarti boleh anggota selingkuh boleh. Asal jangan ketahuan. Iya. Gitu. Tapi kan ini sudah kan sudah diadukan walaupun dia dicabut ya. Apakah itu tidak termasuk ini? Itu kan awalnya sudah diadukan ke Polsek Batangkuis dan pihak Polsek itu membenarkan walau akhirnya dicabut. Itu kan berarti kan sudah ada aduan kan? Aduan ya. Seharusnya sudah bisa dong. Ya, Bang, sejauh ini memang ya nanti akan berkomunikasi dulu dengan partai dari anggota oknum DPRD ini, Bang, dulu untuk selanjutnya bagaimana, Bang, seperti itu. Partai apa kira-kira? Dia dari Partai Hanura, Bang. Aduh, ini kalau tahu Pak Wiranto bahaya. Pak Wiranto atau tahu Pak Kodrat ya? Iya. Bahaya nih kawan ini. Pak Kodrat nggak suka yang kayak gini. Nggak suka. Benci dia. Beliau nggak suka perselingkuhan kayak gini, nggak suka dia. Betul. Rebut-rebut bini orang nggak bisa. Ya ada maaf ini bagi Pak Kodrat ini. Oke. Jadi sejauh itu masih itu aja, Bang, yang bisa saya gali informasi untuk lebih lanjutnya terhadap dugaan selingkuh Emi dan KN ini, Bang. Oke, baik. Baik Nil. Terima kasih. Mungkin nanti bisa tindak lanjuti lah ya. Karena sudah membantah kan kedua belah pihak, mana tahu dapat video penggerebekannya. Wow. Biasanya di
hotel ada Ada nih. CCTV. Ada. Iya. Kalau polisi yang minta Iya. bisa. Ya salahnya sudah dicabut sih. Iya, betul, Cabut. Kalau tidak dicabut laporan itu polisi Jadilah. biasanya akan bertindak datang ke apa ya? Ke hotel dan meminta CCTV-nya ya. Iya. Ya, Nil. Oke, Nil. Terima kasih, Nil, atas laporannya. Terima kasih. Selamat sore, selamat Terima kasih. bertugas kembali. Bang Aroy, Bang Atu, selamat sore. Ya, terima kasih nih. Ya, itu tadi laporan Anil ya, Bang. Mm-mm. Sudah dicabut ya. Iya, tapi apa kita ini netizen kita kayaknya banyak yang ini ya. Iya. Boleh dicek itu isi chatting WhatsApp-nya. Iya, Cek betul. dong Cek ke Telkom. Ini kalau nggak pakai Baru Telkom nih ya. ada dari Bu Imelda, duit ya duit. Apa maksudnya? Duit ya. Iya. Sama-sama manusia berhawa nafsu. Sedap. Memang unik-unik apa komentar-komentar. Tapi Bang Ijang nih yang paling sedap ya. Paling sedap Bang Ijang lah. Belum ada lawan Bang Iya, Ijang nih. betul. Bang Lagi Ijang sudah bersilaturahmi. Ya, itu tadi berita lanjutan mungkin apalagi nih Bang Ya, setelah kita ini masih terus ya, pakai ini. izin saya buka masker dulu biar agak lega sedikit ya. Nah ini ada masuk lagi dari Bang Yoyo jangkrik bos. Tahu sama tahu artinya. Iya, betul, Jangkrik, bos. Nah ini apalagi nih Bang? Baik, kita menuju ke berita yang ketiga. Ini kita ke Dinas soal Provinsi apa ya? Sumatera Utara Vaksinasi soal ya, vaksinasi, perkopitan duniawi lah. Perkopitan duniawi. Iya. Walaupun saat ini sedang gencar vaksinasi ya, Iya. tapi angka kasus naik terus. Iya. Mungkin karena tidak taat prokes. Kayak apa ya? Kayak dua hal yang bertolak belakang ya, kalau menurut saya. Nggak Mungkin tahu karena kita. tidak taat prokes. Iya. Ada lagi katanya sekarang nih varian baru. Apa? Gabungan antara Omicron dan Delta. Delta. Katanya. Jadi Oskadon. Apa sakit kepala itu? Tapi memang betul, COVID ini kan sakit kepala. Itu aja kan. Iya betul. Nah, ternyata ada dua berita sekaligus ini dari COVID dan dari vaksinasi. Yang pertama bahwa vaksinasi itu ada sekian ribu ya. dosis yang mendekati masa kadaluarsa. Nah, jadi totalnya 351.718 yang dosis bakal mau kadaluarsa gitu ya. Dan dinas bilang ini akan habis gitu ya. Berarti dekat-dekat kadaluarsa disuntikkan aja gitu. Iya, mungkin. Gimana ya? Ya kalau nggak habis rugi dong, sudah dibeli. Iya. Asal jangan begitu habis cucu aja. Gawat kita kalau kayak gitu kan. Iya. Bahaya sekali. Itu yang kedua juga masih soal vaksinasi juga ada istilah drop out ini. Drop out. Drop kayak out. Sekolah ya. Kayak sekolah, kayak kampus yang nggak tamat-tamat drop out gitu ini kan. Apa ini kira-kira? Pak sampai drop out dulu ya. Hampir. Hampir. Ya seperti itu. Drop out artinya harus divaksinasi ulang. Oh, berarti dia sudah suntik vaksin Ya, pertama. jadi misalnya suntik vaksin dia sudah suntik vaksin yang pertama, Dosis kemudian pertama, itu kan ada jangka jaraknya, waktunya. Iya, jaraknya begitu Untuk vaksin yang kedua ya kan. Itu waktunya sudah lewat. Oh, gitu Setelah lewat ternyata dia harus vaksin pertama lagi gitu? Iya. Wow. Bukan langsung yang kedua, balik lagi ke satu. Aneh. Ya. Jadi vaksin ini nggak manjur gitu ya? Nggak tahu ya. Katanya jangka waktu untuk 6 bulan. Gitu kekebalannya. Setelah 6 bulan nggak kebal lagi. Kan harusnya bisa langsung ke kedua. Kan nggak bisa ya langsung. Katanya gitu kalau lewat dari jangka waktunya itu dia tidak efektif lagi. Oh gitu. Nggak bisa langsung kedua gitu. Enggak ya. Kan bukan suka-suka kita. Bukan. Kan sudah disuntik pertama. Kalau kita kan masih 1/4. Iya kan. Iya. Ya mungkin langsung aja bisa kita langsung ke daripada kita menebak-nebak kita langsung aja ke reporter kita ada Restin Hani. Ya. Ya, halo Hani. Ya, bagaimana hari pertama dekat dengan Pak Edi Ramayadi? Masih di luar kota Bang Pak Edi. Belum jumpa. Masih di luar kota ya, Iya. Ini Hani, ini ada dua berita. Pertama yang menyangkut apa ya, vaksinasi ya. Ini
Ini gimana nih? Pertama coba dijelaskan dulu berkaitan dengan 2 juta warga Sumut yang harus divaksin ulang ini kira-kira seperti apa? Drop out pula katanya Drop nih. out gitu. Iya, jadi berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan itu Bang sudah mengeluarkan instruksi bahwasanya bagi yang vaksin pertama sudah mendapatkan dosis vaksin pertama tapi jaraknya sudah lebih dari 6 bulan tidak kunjung mendapatkan vaksin dosis kedua itu masuk ke dalam kategori drop out, di mana orang ini harus vaksin ulang dari dosis yang pertama. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara itu ada 2 juta warga Sumut yang masuk ke dalam kategori drop out ini dan harus vaksin ulang. Dimana kalau dari target warga Sumut yang seharusnya mendapatkan vaksinasi itu ada sebanyak sekitar 11 juta warga. Jadi dari 11 juta yang sudah mendapatkan dosis pertama ini ada sekitar 2 juta lebih berdasarkan data Dinas Kesehatan yang harus mendapatkan dosis pertama kembali, begitu Bang. Apakah itu tidak bisa disambung langsung dosis kedua? Kira-kira apa nih yang menjadi alasan utama kira-kira kenapa harus divaksin ulang begitu? Apa karena memang vaksinnya tidak manjur atau seperti apa? Atau setelah 6 bulan itu kan ada jangka waktu 6 bulan ya? Atau virusnya terbang lagi atau gimana gitu? Iya, secara medis gimana? Adakah penjelasannya? Iya, jadi Bang, kalau berdasarkan instruksi dari Kementerian Kesehatan tersebut menyatakan bahwasanya jika vaksin yang pertama ini seharusnya dinyatakan menjadi dosis lengkap itu jika jaraknya kurang dari 6 bulan mendapatkan dosis kedua ataupun dosis vaksin yang lengkap, karena dosis vaksin khususnya untuk yang Sinovac ini memang ada jangka waktu memiliki kekebalan tubuhnya. Jadi ketika mendapatkan dosis yang pertama, terus dia itu daya tahan tubuhnya hanya sampai 6 bulan untuk bisa dinyatakan tidak begitu parah ketika dia terkena COVID ataupun tertular COVID-19. Jadi ketika sudah lewat dari 6 bulan ini, dia dinyatakan tidak ada lagi dosis pertamanya itu, sama sekali tidak ada lagi di dalam tubuh, sehingga harus mendapatkan dosis ulang. Tidak bisa langsung mendapatkan dosis kedua. Jadi kalau misalnya dia udah dosis pertama tapi sudah lewat 6 bulan, dia harus ulang lagi, tidak bisa langsung mendapatkan dosis kedua dan dinyatakan lengkap gitu Bang. Sama juga ketika udah dapat vaksin lengkap, terus dia harus minimal itu 6 bulan baru bisa mendapatkan vaksin booster. Karena ketika masih di bawah 6 bulan itu dinyatakan daya imunitas tubuhnya itu masih cukup untuk bisa melawan virus COVID-19 gitu Bang. Diulang ya, kayak ujian semester ya. Remedial. Remedial ini. Iya. Ini juga Hani soal masalah masih seputar vaksin. Tadi ada Hani informasikan vaksin yang bakal kadaluarsa. Masuk waktu kadaluarsa. Ini gimana Hani? Iya, jadi tadi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga mengklarifikasi Bang, bahwasanya jumlah vaksin yang sebelumnya pernah diberitakan itu ada 356, itu sebenarnya jumlah vaksin yang akan kadaluarsa itu ada 351.000 lebih, bisa 356, dan ini akan kadaluarsanya pada tanggal 28 Februari 2021 mendatang. Nah, jadi tadi Dinas Kesehatan memastikan sebelum tanggal 28 Februari 351.000 vaksin ini akan digunakan dan terpakai. Hal ini dengan pertimbangan ada sebanyak 800.000 dosis vaksin kedua yang dibutuhkan dan juga 2 juta vaksin yang dibutuhkan untuk yang masuk ke dalam kategori drop out. Oh, ini yang sisa yang mendekati kadaluarsa ini nanti akan digunakan untuk orang-orang yang drop out tadi. Kira-kira begitu? Iya, yang kadaluarsa masuk ke yang 2 juta, dan itu juga masih kurang Bang, karena kan dosis yang kadaluarsa itu hanya 351.000, sementara yang drop out ini ada 2 juta lebih. Memang kalau yang drop out ini memang dikasih sisa-sisa aja lah. Iya ya, sedih ya. Iya. Ini apa dipastikan bakal habis nih? Kurang ya, katanya. Tadi kurang kan Hani?
Iya, kurang. Kurang Makanya mana? dia optimistis ini bakal habis terpakai sebelum tanggal 28 Februari 2022. Bagaimana Karena teknik tadi menghabiskan? kebutuhan vaksin keduanya itu 800.000, Iya, 800.000 kurang kan? dan Ya. drop off juga 2 juta. Iya, tadi datanya kan yang akan di remedial tadi, yang akan drop out itu kan 2 juta. Ini yang tersisa kan cuma 351.718 dosis. berarti harus kan masih beli lagi lah ya. sekitar 1.600.000-an masih kurang kan? Berarti harus beli lagi Harus lah beli ya. lagi. Wow, makin banyak pengeluaran Makin negara ini. Aduh, ya betul. Ya. Memang Covid ini ya berat ya. Ini kalau update di Sumut ada nggak kita datanya Hani berapa saat ini yang jumlah paparan lah kira-kira secara garis besarnya? Jumlah yang terkonfirmasi, Bang. Pastinya. Iya. Saat ini di Sumut itu data terakhir itu ada sekitar 2.000, Bang. 2.000. Itu tanggal 17 Februari 2022 peningkatannya. Tapi kalau untuk total itu sudah sampai 8.000 lebih kasus aktif. Oh, dan saya dengar juga Nias yang saat ini dalam PPKM level 3 itu bisa sewaktu-waktu naik ke level 4 dan ditutup ya aksesnya ke sana kalau tidak cepat diatasi ya Covid-nya. Berarti di Nias juga mengerikan ya. Iya, Bang, saat ini memang ada 5 kabupaten kota di Sumatera Utara yang menerapkan PPKM level 3, itu termasuk Kota Medan, Kota Gunung Sitoli, Nias, dan juga Kota Pemantau Siantar. Jadi Nias ini termasuk salah satu yang menerapkan PPKM level 3 di mana peningkatan kasusnya cukup tinggi, per hari itu bisa sampai 34 kasus peningkatan kasus positif di Nias, khususnya di Kota Gunung Sitoli. Jadi memang Gubernur Edi Rahmayadi kemarin hari Kamis itu lakukan peninjauan vaksinasi di sana dan mengimbau kepala daerah untuk memperketat pengawasan supaya level PPKM di Kota Gunung Sitoli dan juga di 4 kabupaten kota lainnya tidak bertambah. Gitu, Bang. Kira-kira kalau di Nias jumlah kematiannya banyak atau gimana ya? Kalau berdasarkan datanya itu jumlah kematian saat ini masih rata-rata paling tinggi 1 atau 2, Bang. Satu ya, itu Tapi mungkin ini memang meningkat karena biasanya tidak ada sama sekali atau nihil. mungkin yang sudah berumur juga itu kali ya. Ya. Rata-rata memang yang Karena katanya kalau sudah kena minum tuanifare kan virusnya mati nggak? Iya. Bagus itu. Iya, baik Ani. Abang ada mau nanya lagi? Sudah. Ya, baik Ani. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas ya di hari pertama di Pemprov Sumut. Semoga jaya di darat. Tadi sudah bisa sambut. Oh iya. Baik Ani. Pakai keyboard kan tadi nih? Enggak ya? Ada keyboardnya? Enggak. Tapi dikasih plakat tadi, Bang. Oh, plakat ya. Oh, ada plakatnya. Luar biasa ya. Betul. Baik Ani. Terima kasih Hani. Selamat sore. Sore. Ya, itu laporan dari Hani ya. Ya. Ada 2 juta orang di Sumut yang harus vaksin ulang. Ya. Menjalani remedial. Kemudian yang vaksin ulang ini akan disuntikan vaksin yang akan kadaluarsa gitu kira-kira. Astaga. Jadi ya siap-siap bagi yang remedial ya. Yang gak kadaluarsa saja mengerikan. Ya. Apalagi sudah dekat-dekat apalagi ya. sudah dekat-dekat. Ini makin ganas kayaknya. Aduh, tolonglah. Iya, betul. Tapi memang mungkin para dokter mempunyai Alasan sendiri ya. Pendekatan medis, pertimbangan medis, alasan medis bahwa ya, karena aku pernah dengar juga bahwa kalau obat yang kadaluarsa itu sebenarnya masih bisa dipakai sekitar 1 bulan maksimal setelah itu. Apanya sudah berkurang gitu kadar keampuhannya, kemustajabannya. Kalau kayak kata tukang-tukang obat pinggir jalan itu obat yang mustajab katanya betul. Udah berkurang kadar kemustajabannya. Kalau sudah kadaluarsa dia berkurang. Nah. Sama misalnya ini obat oles gitu ya. Tapi sebentar lagi kadaluarsa. Harusnya kalau belum kadaluarsa bisa 20 cm. Iya. Karena kadaluarsa tinggal 10.
Gitu kira-kira. Iya, kira-kira gitu. Nah, tapi persoalannya adalah ini kan vaksin. Iya kan? Betul. Apakah vaksin yang mendekati kadaluarsa itu vaksin keampuhannya juga ikut berkurang? Iya, ini kita nggak tahu ya. Itu kan kita harus pertanyakan juga nanti. Semakin ngeri gitu ya. Atau semakin ngeri, makin demam. Iya kan? Iya betul. Ini kayak ada yang nanya ini apa? Iya. Pak Sitorus, Marlince Sitorus. Kok divaksin orang jadi demam, pelupan dan batuk katanya. Ya memang gitu Pak. Ya kan, namanya vaksin. Vaksin anak-anak kan gitu juga kan. Betul. Kalau kita bandingkan ke situ lah. Kalau anak yang divaksin cacar atau yang apa, demam sari ya. itu pasti akan ada demam ya. Kecuali yang mahal. Iya. Kalau yang mahal enggak loh. Terus cara suntiknya pun dia bagus kan. Kalau sama mahal kan iya, sama dokter spesialis. Kan baik spesialis gitu kan. beda. Sini Pak, kalau kita kan gratis banyak kali. Aku pernah tuh dulu anakku sama spesialis ya kan. Pergilah agak sok-sokan lah pergi ke spesialis kan. Cup 1,5 juta kan. Lemah sama ya. Bertambah rambut putih. Harusnya tapi nggak demam, Ray. Nggak ada sedikit pun. Iya. Tapi kalau yang biasa-biasa, ya. cek katanya kan, udah mulai agak-agak meriah. gitu, demam. Kayak gitu juga ini. Betul. Nah, ini soal vaksinnya. Ini juga sebelum saya kita menutup Selamat Sore Medan ini. Ya. Ini beberapa hari terakhir ini kan kita sempat dihebohkan dengan 2 isu utama, Bang. Jadi pertama itu menyangkut masalah isu JHT. Ya. Yang katanya dana JHT kita baru bisa diambil saat kita berumur 56 tahun. Berusia 56 tahun. Wah, ini kan menjadi polemik ya. Muncul berbagai Bang, kecurigaan gitu di tengah masyarakat. Ini jangan-jangan duit JHT kita diputar-putar pemerintah katanya gitu kan. Untuk bangun jalan tol. Bukan, untuk apa? Untuk keperluan negara. Jadi Pak Said Didu ya namanya. Oh iya. Dia curiga bahwasannya Indonesia Kalau Bapak ini kan selalu curiga dia. Iya. Curiga bahwasannya Indonesia sudah tidak bisa berutang lagi. Sehingga untuk mencari udah sampai level maksimal ya. Kalau istilahnya kita berenang sudah di sinilah air itu kan gitu kan. Inilah uang begitu menurut pandangan dia gitu. Uang inilah yang bakal diputar-putar. Iya, disulap selip lah ya. Nah, ini juga menjadi polemik sebenarnya. Saya sendiri juga merasa agak heran juga ya kalau sampai misalnya usia 56 tahun, apalagi di masa pandemi ini kan Bang, banyak juga orang yang di PHK begitu kan. Nah, kalau misalnya kebijakan ini sudah berlaku, dia mau ambil uang JHT-nya untuk keperluan modal kan nggak bisa. Apa dia mesti ngerampok dulu? Atau cobalah dikasih apa gitu kan. Tadi saya dengar juga rekaman dari Ibu Menaker, katanya selama ini kan sudah ada BSU. Ya sampai mana lah BSU itu kan gitu kan. Dengan dana JHT yang memang sangat dibutuhkan ketika seorang pekerja berhenti bekerja. Nah, ini cobalah pemerintah mungkin lebih bisa bijak lagi ya kan. Kalau memang gak ada duit ya agak apalah sedikit menahan diri lah ya untuk tidak berbelanja ya. Bang apa juga menyampaikan juga ini soal ini Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris. Jadi dia bilang itu kan secara logika itu kan uang orang. Iya. Kan? Kita orang membayar kemudian untuk program JHT setelah dia membutuhkan itu, kenapa uangnya nggak dikasih? Bisa, itu uang dia. Nah, ini kan aneh ya. Makanya kecurigaan soal duit kita diputar-putar ini kan terus mencuat gitu ya. Apalagi banyak ya persiapan mungkin ada hubungannya dengan IKN enggak ya? Apa tuh? Ibu kota negara, iya. Ada enggak ya? Kan mahal pembebasan biayanya mahal, pembebasan lahan gitu kan. Ya itu kan enggak sekedar istilahnya dengan mengganti mengganti lahan kan enggak pakai ayam 3 ekor kan enggak. Kan gitu kan. Kemudian saya dengar lagi nanti bakal membangun kodam baru di sana. Fasilitasnya kan ini
pucuk dari mana kan gitu bang. Triliunan, puluhan triliun. Kan gitu. Nanti kawasan rawa itu mau disulap jadi jalan kan duit juga. Apa ini ada kesana ya? Ini kita nanya ya. Kita ya kan? nebak-nebak juga. Kita juga penasaran kan kenapa Tapi kok. mudah-mudahan lah. Iya. Nggak jadi, bukan mudah-mudahan jadi, Oh, nggak jadi lah. enggak ya. Kita kan nggak mengharapkan itu juga, karena Iya. kalau kita hitung-hitung, kalaupun kita terus di sini di perusahaan ini, kita ya rata-rata kan usia pensiun antara 50 sampai 50 55, ya? Iya. ya kan? Berarti 1 tahun itu Iya. kita harus nunggu kan? Iya. Kalau 56. Sebelum pensiun udah mati awak, ya kan cuma. Nggak bisa diambil uangnya. Gimana itu makanya. Begado lagi anak-anak awak pula ya kan gara-gara itu ini apa bapak ada di waduh gawat ini ya kan wah Efeknya luar biasa. pucuk ini ya. Yang jadi pertanyaan memang itu kenapa mesti ditahan gitu ya kan. Kalau memang bisa diberikan ya berikanlah hak orang gitu kan. Agak aneh Mereka, sih memang kebijakannya agak aneh. dipotong uangnya gitu kan. Nah itu soal masalah JHT ya kan. Nah kemudian yang kedua yang tak kalah seru juga masalah minyak goreng ini. Nah ini bikin sakit kepala ini. Dapat Banyak- semalam pas beli itu. Kemarin saya dapat yang mahal terakhir mau nggak mau karena minyak goreng mama saya di rumah sudah habis gitu kan. Orang tua ngeluh. Saya sebelum pergi kerja kawan ini dulu cari minyak. Keliling saya ke gerai-gerai retail. Kosong barang yang biasanya ada di depan-depan Iya. kosong. Waduh, ini kemana barang ini kan Tapi gitu. ini istriku ada cerita kemarin soal minyak goreng ini. Minyak. Jadi dia pergi ke satu toko besar ya kan, toko serba ada besar. Jadi dia sudah cari di rak minyak goreng itu, nggak ada, kosong. Nah habis itu pergi ke depan mau bayar. Kan udah beli yang lain kan, bayar. Pas dia lihat di situ ada polisi tegak-tegak. Oh, gitu. Polisi lah, bapak-bapak polisi dengan seragam, tapi dipakai Pakai ini jaket. polisi atau satpam ini kan sama seragam. Asli, kalau ini asli. Ini asli ya. Ada kuningnya di sini. Oh, ada lencana, iya, ada rencananya. lencana. Iya. Kayaknya pangkatnya lumayan, bapak ini kan, karena penampilannya Perwira mungkin agak rapi, ya. kayak yang perwira kan. Jadi bapak itu berdiri tegak-tegak di situ. Kemudian dia ngomong dengan agak kayaknya agak keras gitu nada ya, tinggi ya. nada tinggi. Habis itu tiba-tiba keluar minyak goreng. Makanya berarti disimpan di gudang. Nah, itu ini- maksudku itu. Akhirnya, kok ada kata Ada istriku gitu. minyak gorengnya. Balik lagi Balik orang lagi itu. lah, beli. Lagi nyusun. Wah. Nyusun, tolong ya, satu orang satu aja katanya. Wah, ini yang harus sebenarnya Iya. benar-benar dicek ya, Bang. Kemarin katanya wali kota sudah mau bentuk satgas ini. Satgas. Mungkin Pak polisi tadi bilang, ini kalian betul-betul ada atau nggak ada nih? Nah, kalau Katanya nggak kan, gold plan gitu ya. betul-betul ada atau nggak? Nggak ada Pak. Jujur kalian katanya. Kok grebek nanti nih katanya kan? Keluar barang itu. Keluar barang itu langsung. Oh, ini Kalau nggak gawat. polisi yang ngomong kayak gitu ya Enggak. mana ini kan bisa ya, mana nggak bisa. keluar ya. Kalau kayak kita yang ngomong selalu aja deh. Biar aja lah katanya ya kan. Nah ini kan agak aneh nih Bang, kelangkaan minyak ini apakah ada indikasi permainan kartel ini ya kan sengaja Kemarin kita sudah sempat hadirkan reporter kita di sini Kartika. Jadi dia bilang itu persoalannya adalah di produsen gitu. di pabrik. Karena pabrik itu tidak mendapat bahan baku yang bisa disesuaikan dengan harga pemerintah yang baru katanya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ibarat kata nggak temakan modal. Oh gitu. Alasannya Jadi, itu ya. jadi dari perkebunan, itu harga modalnya sekian, Misalnya gitu kan? 50.000. Misalnya 50.000. Nah, kemudian diolahlah di pabrik, ya kan? Nah, Ongkos produksinya kan bertambah, ya? ongkos produksinya itu tidak dapat mencapai harga Yang 14.000 per liter. iya. Jadi angkanya itu di atas. Jadi mereka jual rugi. Oh misalnya buah sampai produksi itu 100.000, tapi kalau dijual dengan harga 14.000 kan sudah timpang begitu. Itu alasannya gitu ya. Iya, katanya. Oh, Jadi gitu ya. di hulunya masalahnya. Nah ini pemerintah lah ya. Ya. Kalau bisa cobalah ini sangat sulit ini. Bukan cuman hanya keperluan rumah tangga saja, tapi kita kasihan dengan orang-orang yang UMKM ini jualan, yang paling ya. apa?
Nah kalau nggak ada minyak kan repot. Minyak curah lah pakai orang tuh. Sudahlah sekarang ini PPKM kan gitu kan. Mau jualan pun minyak nggak ada. Apa nunggu rusuh dulu? Kan enggak ya. Tapi ini agak apa ya? Ada satu jokes ini ya, kan? Ketika Delta awal-awal dulu. Delta? Bukan Delta, yang dulu yang pertama apa tuh? Namanya yang pertama Gamma atau apa namanya yang pertama kan? Yang pertama yang langka itu masker. Oh gitu. Ya kan? Iya. Yang ketika Delta yang langka itu hand sanitizer. Ya kan? Ini ketika Omicron minyak goreng. Apakah minyak goreng berhubungan dengan COVID? Atau bisa jadi obat COVID? Bisa mungkin. Ditelan gini. Atau pengalian isu. bisa jadi kan? Iya ya. Yang langka kok minyak goreng. Ini makanya masker ini ada, hand sanitizer banyak. Minyak goreng yang nggak ada sekarang. Di zaman Delta. Ini banyak yang pedagang-pedagang itu ngeluh bang. Minyak goreng ini susah didapat. Kemudian kalau ada pun mahal gitu kan. Iya. Mereka yang jual-jual makanan-makanan kecil juga kan nggak banting harganya jadinya. Bingung mau jual sekian minyak sudah mahal gitu kan. Terus gerai-gerai itu pun sekarang memberlakukan aturan yang aneh-aneh. Iya dan kalau bisa digrebek aja lah gerai-gerai. Gak bisa kan? Sekarang kita hanya membeli minyak goreng misalnya. Kalau kita pergi ke gerai gitu, toko sebelah ada ya. Kita pergi ke salah satu itu. Kita mau beli minyak goreng aja. Kita bawa beli minyak goreng. Gak bisa. Minimal harus belanja 10.000 atau 20.000 begitu. Pandai ya orang ini ya. Iya, aturan dari mana? Orang cuma mau beli minyak goreng kok. Nah, disuruh beli yang lain. Aduh, ini. Kemudian ada juga kalau misalnya kita beli minyak goreng, mau beli dua bungkus ya, yang masing-masing 2 kilo. Nah, tidak bisa membeli merek terkenal dua-duanya. Buset. Misalnya apa kita sebut aja lah ya, Bimoli, Pilma, Sania. Beli Pilma sama Sania nggak boleh. Gitu. Jadi yang satu harus tahu merek apa. Oh gitu ya. Gitu. Monopoli dagang lah ya. Merek yang lain gitu. Oh nggak gitu tahu kita. Ya. Ini coba jadi perhatian lah pemerintah ya. Ini mungkin apakah pemerintah sudah tahu yang seperti ini? Tahu. Atau sudah tahu pura-pura nggak tahu atau memang cuek aja gitu. Karena di bawah itu sudah riak-riak. Ini tinggal kalau ada orang-orang tidak bertanggung jawab kan bensin aja ya. Ini ya gitu. Kenapa nggak boleh aku punya minyak goreng? Harus aku beli 20.000. Itu aturan dari mana? Betul. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya di tengah masalah minyak goreng ini saya juga merindukan kritikan-kritikan pemuda-pemuda yang sering berseragam gitu ya. Ya kan? Jangan cuman gitu ya gagah saat gagah saat melihat sopir truk saja gitu kira-kira. Ya kan di sini kutip sana kutip gitu. Atau pedagang sayur ya. Iya kan banyak ya oknum-oknum yang berseragam ini saya paling cinta NKRI katanya. Begitu ada persoalan ya kan yang berhubungan dengan rakyat nggak peduli. Yang penting 2.000. Ya kita berharap ya ini soal JHT dan minyak goreng juga tolonglah ini kita rakyat lagi COVID ini naik lagi gitu kan ya kalau bisa jangan ditambahilah beban masyarakat ini nanti makin banyak isu-isu liar mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya Bang kita sangat berharap kepada pemerintah lah khususnya kepada Pak yang mengurusi banyak hal ya. Oh iya. Bapak itu. Kita nggak usah sebut nama. Nggak usah. Orang udah tahu lah kalau disebut bapak itu tahu. Tahu lah. Pokoknya dia segalanya. Kita berharap bisa didengarkan lah keluhan rakyat ini ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di segmen Selamat Sore Medan ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau sedikit menyimpang mungkin itu hanya kesilapan begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan juga yang memberikan komentar-komentar. Iya, terutama Bang apa tadi nih? Bang Ijang ya. Salah metal Bang Ijang. Baik, terima kasih kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.